A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wasallim wa barik ajmain. Amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Wa iza akhazna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa zil qurba wal yatama wal masakini wa qulu lin nasi husna wa aqimus shalah wa atuz zakah summa tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah anak-anak Bapak sekalian, kembali kita berjumpa pada hari ini di pembelajaran agama Islam ya. Adapun materi yang akan kita bawakan pada saat ini tentang berbuat baik. Berbuat baik itu di dalam bahasa agamanya atau bahasa Al-Qur'annya adalah ihsan. Apa nak? Ihsan. Ya. Nah, ihsan berasal dari kata-kata ahsana yuhsinu ihsana. Artinya membaikkan, membaguskan, berbuat baik. Ya. Nah, jadi ahsana berbuat baik atau membaikkan, yuhsinu ya sedang berbuat baik, ya ihsana perbuatan baik. Jadi anak Bapak sekalian, yang dinamakan dengan ihsan itu adalah berbuat baik. Jadi rukun agama itu menurut Islam ada 3. Menurut agama Allah, rukun agama itu ada 3. Ya, yang pertama yang disebut dengan Islam. Ya, innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Jadi mulai dari Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad SAW, kita yakini bahwa agama itu ya namanya yang diturunkan oleh Allah adalah agama Islam. Ya, jadi mau diturunkan dia kepada Bani Israel, mau diturunkan kepada Kan'an, kepada bangsa Arab, kepada orang Indonesia, itu adalah ya agama Islam. Ya, jadi misi Rasul ya, terutama Nabi Muhammad SAW ya, yang diutus untuk seluruh alam, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak diutus kecuali untuk menebarkan kasih sayang bagi seluruh alam. Nah, jadi yang pertama Islam, ya Islam itu berarti menyelamatkan. Aslama yuslimu islaman, menyelamatkan. Nah, yang kedua adalah iman. Nah, rukun agama itu, yang pertama agama itu harus menyelamatkan. Yang kedua iman. Iman maksudnya apa? Mempunyai kepercayaan, keyakinan. Ya, tasdiqun bil qalbi wa iqraru bil lisan wa af'alul bil arkan. Membenarkan di dalam hati, mengucapkan dengan lidah, dengan lisan, kemudian melakukan dengan anggota tubuh kita. Ya. Jadi orang yang iman, dia Islam, dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Islam ini sering disebut dengan pelajaran fikih atau syariat, ya, hukum Islam. Sementara iman sering disebut dengan pelajaran akidah, tauhid, ya, akidah atau tauhid. Nah, ihsan ini identik dia kepada akhlak. Nah, kalau dulu ada mungkin kalian pernah belajar akidah akhlak, kan itu ya? Ada yang pernah belajar akidah akhlak? Ya, akidah tauhid,
akhlak itu ihsan. Jadi 3 hal inilah dikatakan sebagai rukun pondasi agama. Yang pertama, dia adalah Islam. Yang kedua iman, atau kita balik, yang pertama iman ya adalah merupakan kepercayaan, yang kedua Islam, dia menyelamatkan, yang ketiga dia ihsan, menganjur pemeluknya untuk berbuat baik. Oke, apa kaitannya Pak dengan surah Al-Baqarah ayat 83? Oke, mari kita perhatikan. Surah Al-Baqarah ayat 83 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman yang mafhumnya. Dan ingatlah di saat kami ya membuat perjanjian ya kepada Bani Israel. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Allah memberikan kewajiban kepada Bani Israel la ta'buduna illallah, agar mereka jangan menyembah kecuali kepada Allah. Ya. Makanya sebutan Allah itu kalau orang Yahudi menyebut Yahwa. Yahwa itu apa? Yahwa. Huwa itu siapa? Maksudnya adalah Allah. Begitu juga orang Nasrani kita dengar kalimat Allah. Maksudnya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi penyebutannya ya berbeda, tetapi maksudnya adalah tauhid la ilaha illallah. Karena 3 agama ini dikenal dengan agama samawi, agama yang berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ajarannya dari Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad SAW la ta'buduna illallah, bahwa tidak boleh menyembah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua berbuat baiklah. Nah, jadi kalau kita balikkan, berbuat ihsanlah kepada Allah, berbuat baiklah kepada kedua orang tua, berbuat ihsan juga kepada kedua orang tua. Berbuat ihsan kepada Allah berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anta abudallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Bahwa engkau menyembah Allah Subhanahu wa taala seakan-akan kau melihatnya, tapi jika kau tak melihatnya, ingat Allah Subhanahu wa taala melihat. Jadi ingat anak bapak sekalian, kita beribadah di dunia ini, kita belum menjumpai zat Allah. Zat Allah akan kita jumpai nanti di surga Allah. Ya, maka untuk mempersiapkan berjumpa dengan Allah, kita banyak beramal ibadah. Karena seluruh anggota tubuh kita, ruh jasad kita akan merasakan bagaimana nikmat ru'yatullah, melihat Allah Subhanahu wa taala. Yang kita lihat sekarang apa, Pak? Yang kita lihat pada saat ini adalah alam ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah ciptakan diri kita, Allah ciptakan alam semesta ini. Ini adalah tanda adanya Allah, tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mungkin ada yang ada, tidak ada yang mengadakan. Berbeda dengan Allah. Allah Subhanahu wa taala itu ada pada zatnya, pada dirinya sendiri. Dia tidak berpermulaan dan tidak berawal. Jadi berbuat baik kepada Allah maksudnya bagaimana? Dalam beribadah, pakailah pakaian yang bagus-bagus. Ya, pakailah pakaian dalam beribadah itu yang bagus. Karena dalam Al-Qur'an Allah mengatakan, "Khuzu zinatakum inda kulli masjid." Pakailah pakaian kamu yang bagus ketika setiap kamu mau sholat. Ya, baik di rumah ataupun di masjid. Ya, inda kulli masjid maksudnya di situ yang disebut setiap kamu mau ke masjid, maksudnya setiap sholat, bukan mau ke masjid aja. Oh, kalau sholat ke masjid baru bagus-bagus pakaiannya. Kalau sholat di rumah pakaiannya ya compang camping, pakaiannya kayak kaos saja, enggak kayak gitu ya Gung ya. Oke Gung, ya kan? Ya, ada orang kadang-kadang pergi ke masjid pakaiannya bagus, ya kan? Di rumah kainnya kain yang apa? Bawahnya itu udah berlipat-lipat. Mukenahnya kalau ke masjid mukenah bagus, tapi kalau di rumah mukenahnya yang bintik-bintik teh ayam itu. Betul kan Indana kan? Ada yang kayak gitu kan? Clara? Ada kan? Ya bukan kamu maksudnya. Ada nggak yang seperti itu? Ada. Ya kan? Oke baik. Jadi berbuat baik kepada Allah itu ikhlaslah dalam beribadah.
Karena ibadah ini kalau tidak ikhlas tidak ada gunanya. Ya, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Khusyuk, ya, konsentrasi. Jadi disuruh berbuat baik kepada Allah yang pertama, yang kedua disuruh berbuat baik kepada kedua orang tua. Karena kedua orang tua kita itu sebagai yang telah kita pelajari dalam surah Luqman yang lalu adalah merupakan pintu surga bagi kita. Nah, setelah itu wazil kurba, berbuat baik kepada orang-orang yang dekat dengan kita. Siapa orang-orang yang dekat dengan kita? Keluarga kita. Siapa lagi? Tetangga kita. Ya. Siapa lagi? Kawan kerja kita, kawan sekolah kita. Jadi ini harus ya kita berbuat baik kepada mereka. Setelah itu siapa? Wal yatama, anak yatim. Makanya kita berbuat baik kepada anak yatim. Dan insya Allah anak bapak sekalian, itu nanti kita tanggal 19 ya, tanggal 19 bulan Oktober mengadakan maulid, kita akan mengadakan santunan kepada anak yatim. Kita akan mengadakan santunan kepada duafa. Jadi anak bapak siapa yang mau berinfak ya, ya saya Pak 100.000, saya 50.000, saya 10.000, ya silakan, nggak apa-apa. Ya, biar sedikit yang penting ada. Pak, saya berasnya aja langsung. Monggo silakan letakkan di masjid. Ya, nanti Pak kalau yang duit sama siapa Pak? Itu bisa nanti ya dikoordinir ya. Di saat kalian memulangkan LKPD nanti atau boleh kalau ada yang mau transfer kan ya. Anak yatim, apa kata Rasulullah? Ana wa kafirul yatim hakadha. Saya dan orang yang memelihara anak yatim seperti ini kata Rasulullah. Di fil jannah, di surga. Jadi mari sama-sama anak bapak sekalian kita tingkatkan kepedulian kita, berbuat baik kepada sesama. Apalagi di masa Covid. Banyak orang yang ya PHK, orang yang pemutusan hubungan kerja, ya mungkin tetangga kita, kawan kita satu kelas atau saudara kita. Ini kita harus menunjukkan kepedulian kita. Ya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna keimanan salah seorang kalian sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Ya, wal masakin, kemudian orang-orang miskin. Ya, ada fuqara, ada miskin. Kalau fuqara itu dia nggak punya rumah. Kalau miskin masih punya rumah. Ya, kalau fuqara itu dia butuh 10.000, yang dapatnya 1.000. Kalau orang miskin dia butuh 10.000, dia dapat 8.000. Masih bisa terpenuhi. Bisa dibedakan ya? Bisa dibedakan di sini antara fuqara dan miskin? Mana Bapak? Halo? Coba ulangi, Pak. Saya Ya. kurang paham. Kalau fuqara itu dia lebih tidak berketiadaan. Ya, lebih apa? Lebih tidak punya dia. Fuqara itu dia tidak punya rumah. Miskin punya rumah. Fuqara itu dia butuh 10, yang dapat 1, 2. Ya. Kalau miskin dia butuh 10.000, dapat 8.000, 9.000. Masih bisa dipenuhi. Jadi tingkat keduafaannya, kelemahan ekonominya itu, fuqara itu lebih di atas daripada ya di bawah levelnya daripada miskin. Miskin masih di atas. Makanya banyak orang yang walau dia punya kereta, punya rumah, ngaku miskin kan itu ya. Wajar-wajar aja kan itu ya. Kenapa? Ya, karena miskin ini standarnya ya bisa berbeda-beda kan ya. Oke, itu berbuat baik ya. Wa qulu linnasi husna, dan katakanlah kepada manusia banyak, berbuat baiklah. Jadi ini agama Allah Subhanahu wa taala tidak memandang berbuat baik itu kepada siapa saja. Berbuat baik jangan lihat latar belakang orang, agamanya apa, sukunya apa. Karena ayat ini jelas, wa qulu linnasi husna, dan katakanlah kepada manusia berbuat baiklah. Nah, itu hablum minan nas. Bertingkah laku baik, sopan santun, ya tutur katanya, ya, sebagaimana dalam surah Ali Imran dikatakan ayat 159, Rasulullah itu orangnya santun. Kalau Rasulullah itu orangnya kasar, ya
menjadi laknat, bukan menjadi rahmat, maka orang tidak akan dekat dengan agama Allah, tidak akan masuk agama Islam. Tapi ketika mereka melihat Rasulullah itu rahmatan lil alamin, Rasulullah itu menebarkan kasih sayang bagi seluruh alam, memberikan sedekah bukan hanya kepada umat Islam, bukan kepada penganut agamanya, sehingga banyak orang yang tertarik kepada Islam, akhirnya masuk Islam. Walaupun ada yang tidak mau masuk Islam, mereka tetap menghormati Nabi Muhammad SAW. Jadi ini maksud waqulu linnasi husna. Ya, katakan kepada seluruh manusia agar berbuat baik. Ya, setelah engkau berbuat baik, hablum minan nas wa aqimus sholah. Jangan lupa, hablum minallah. Dirikan sholat. Laksanakan sholat 5 waktu. Berbuat baik pun kamu rajin sedekah, tapi nggak ada yang namanya sholat 5 waktu, itu tidak seimbang. Kita ini hidup harus tawazun, seimbang. Hablum minallah dengan hablum minan nas seimbang. Ya, jangan hablum minan nas saja, hablum minallahnya tidak dilaksanakan. Jangan hablum minallah saja, hablum minan nas tidak ada. Wa atuz zakah, kembali ayatnya, dan laksanakanlah zakat. Ya, keluarkanlah zakat. Kenapa? Karena zakat ini adalah perisai, pelindung hidup umat ya manusia, pelindung hidup umat manusia, jaringan pengaman sosial. Kenapa? Kalau umat Islam semua yang mengeluarkan zakat, insya Allah tidak akan ada lagi pengemis. Tapi karena umat Islam banyak yang bakhil, banyak yang nggak mau mengeluarkan zakat, akhirnya banyak kita lihat orang minta-minta. Ya, atau berzakat, pengelola zakatnya tidak menyalurkan secara baik. Ya, summa tawallaitum illa qalilan. Jadi Bani Israel menanggapi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ada yang berpaling, ada yang tidak mau beriman kepada Allah. Begitu datang Nabi Isa, umat Nabi Musa tidak mempercayai. Begitu datang Nabi Muhammad SAW, umat Nabi Isa ya tidak mau mengimani Nabi Muhammad SAW. Makanya Allah mengatakan, summa tawallaitum illa qalilan minkum. Kalian berpaling kecuali sedikit. Ini menunjukkan apa? Ada juga umat Nabi Musa, umat Nabi Isa yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Ada yang menjadi mu'allaf, ya, masuk Islam dia. Wa antum mu'ridun. Dan sebahagian juga ada yang berpaling, yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak Bapak sekalian, yang kalian harus pahami dalam pembelajaran ini, bagaimana kita harus berbuat baik, ya, harus kita melakukan sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini tadi ya disampaikan bagaimana tadi bisa melakukan perbuatan baik kepada sesama di antara kita. Nah, hal ini ya sesuai dengan maksud dan tujuan dari pembelajaran kita, bahwa dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada umumnya setiap manusia itu mempunyai rasa egois, ya. Maka dalam berbuat baik ini semuanya harus kita ya kesampingkan, ya. Bahwasanya kita tidak lebih baik dari yang lain, ya. Jadi ketika kita berbuat baik kepada sesama, ketika kita berbuat baik kepada sesama umat manusia, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita pula kebaikan-kebaikan. Oke, baik, sampai di sini uraiannya. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau didiskusikan? Monggo silakan anak Bapak sekalian. Ini pengantar. Nanti kita akan bahas lebih dalam surah Al-Baqarah tentang berbuat baik ini. Indana Zahrani, ada yang mau ditanyakan, Kakak? Enggak, Pak. Ya, jelas ya? Oke, baik. Mari kita perhatikan selanjutnya. Ya, ada yang harus kalian perhatikan juga. Di sini di dalam materi kita ini
Sudah jelas juga saya sampaikan, ya, bagaimana supaya materi ini dapat kita pahami dengan baik dan benar, ya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mewajibkan berbuat baik kepada kita sampai menyembelih hewan pun kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kita harus berbuat baik. Contohnya bagaimana? Gunakanlah parang atau alat yang tajam untuk menyembelih hewan itu. Ya, kalau bisa dia sekali sup gitu saja, jangan gini-gini. Nah, kalau yang gini, ini menyakitkan. Ya. Selanjutnya, dalam melaksanakan perbuatan baik ini kepada hewan, hendaklah kita memberi makan dulu hewan itu sebelum kita sembelih. Sebelum kita sembelih, kita memberi makannya. Kemudian termasuk berbuat baik kepada hewan itu juga adalah di saat kita ya mau menyembelihnya, jangan kita lihatkan hewan yang sedang disembelih atau hewan yang sudah disembelih kepada hewan yang belum disembelih. Tidak boleh, ya. Jangan dilihatkan karena itu dapat menyakitkan juga ya kepada hewan-hewan yang belum disembelih. Dia takut kan itu kan. Oke. Baik, sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan, anak bapak sekalian? Ya, monggo silakan. Ya, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, kita padakan pertemuan kita pada hari ini. Ya, Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alahu lana hujjatan ya rabbal alamin.